Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak melanjutkan dulu pelajaran tijan karena berkenaan malam ini insya Allah kita akan melaksanakan nisfu Sa'ban. Jadi kita akan membahas tentang nisfu Sa'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang dalil malam nisfu Sa'ban. Dalilnya itu surat Ad-Duhon ayat 1 dan ayat sampai ayat 4 tentang nisfu Sa'ban. Ad-Duhon ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam ayat ini ada kalimat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran Allah turunkan fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi gitu. Lailatin mubarakah. Jadi Allah menurunkan Quran itu pada malam yang diberkahi. Nah, sebagian mufasir yang menafsirkan Al-Quran mengatakan bahwa yang dimaksud ayat fiha yufraqu fi lailatin mubarakah, kemudian ayat berikutnya itu ada ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu, di malam mubarakah itu Allah merinci segala urusannya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Karena ada ayat ini, maka sebagian mufasir menjelaskan bahwa yang dimaksud lailatul mubarakah itu adalah malam nisfu Sa'ban gitu ya. Malam nisfu Sa'ban. Jadi kalau ada yang nanya dalil nisfu Sa'ban, ini ya surat Ad-Duhon ayat 1 sampai ayat 4 gitu ya. Nah, kemudian malam nisfu Sa'ban ini sangat banyak keunggulan atau padilah-padilahnya. Udah banyak dijelaskan tentang padilah-padilah malam nisfu Sa'ban. Di antaranya dalam hadis Nabi menjelaskan Wanin Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kanat lailatun nisfi min Sa'ban faqumu lailaha wasumu naharoha. Dalam hadis Nabi menjelaskan apabila ada datang malam nisfu Sa'ban, faqumu lailaha, kemudian malamnya dia sholat. Jadi di malam nisfu Sa'ban kita sholat. Sholatnya sholat apa? Sebetulnya sholat di malam nisfu Sa'ban itu enggak ada ketentuan, enggak ada secara khusus. Tapi walaupun ada sebagian ulama mengatakan ada sholat nisfu Sa'ban. Jadi terserah aja itu mah mau pakai dalil yang mana, yang penting ada dalilnya ya. Tapi secara umumnya nggak ada sih sholat yang dikhususkan pada malam nisfu Sa'ban. Jadi sholatnya sholat apa? Apa aja boleh gitu ya. Sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, apa aja lah gitu ya. Jadi yang penting mah malam nisfu Sa'ban kita sholat gitu ya, sholat sunnah. Kemudian wasumu naharoha, nanti siangnya kita puasa. Jadi berarti besoknya kita puasa sunat aja udah, puasa sunat. Maka kalau ini kita lakukan, fa innallaha ta'ala yanzulu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Mulai maghrib malam nisfu Sa'ban, malaikat Allah nyuruh malaikat turun ke langit dunia. Ke sini berarti langit yang kita lihat dari sini, langit dunia. Ingat-ingat kalau pergantian
kalender Hijriah, pergantian harinya ya, pergantian hari kalender Hijriah itu dimulainya maghrib. Kalau Masehi kan jam 12 malam, kalau kalender Masehi mah. Nah kalau Hijriah mah dimulainya maghrib ya. Jadi berarti kalau yang disebut malam nisfu Sa'ban tanggal 15, berarti kan 15 Sa'ban, berarti kan kita ngerjainnya tanggal 14 Sa'ban. Nah begitu maghrib berarti masuk tanggal 15 Sa'ban. Makanya kita kan suka sholat yasinan itu habis maghrib kan itu ya, karena itu sudah masuk tanggal 15 Sa'ban. Nah itu pada waktu maghrib malaikat turun ke langit dunia, disuruh Allah untuk apa? Fayaqulu, disuruh begini kata Allah. Oh maaf bukan malaikat disuruh oleh Allah, tapi Allah turun ke langit dunia. Allahnya yang turun ke langit dunia. Ya sebetulnya mah ya Allah mah nggak turun nggak naik sebetulnya. Ini hanya satu perumpamaan dalam rangka menetapkan, menjelaskan bahwa malam nisfu Sa'ban itu istimewa. Sampai-sampai Allah turun. Nah gitu kan ada bahasa begini ya, santri badar kan gitu ya, santri badar banget, susah diatur, pengurus nggak ada yang bisa, semua taluh pengurus, sampai abi turun tangan. Nah kan itu ya, kalau ada istilah gitu kan, turun tangan, sampai turun. Nah berarti ini nggak main-main kan gitu ya. Nah ini saking istimewanya nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, sampai Allah turun ke langit dunia gitu. Untuk apa? Kata Allah dalam hadis ini, ala mustaghfirun, siapakah malam ini yang mau minta ampun? Ditantang sama Allah gitu ya. Ada nggak nih malam ini nih yang mau minta ampun kepadaku? Kata Allah. Kemudian fa'aghfirullah, pasti aku ampuni. Nah ini salah satu catatan buat kita nih, buat persiapan tar malam. Maka gunakan malam ini untuk bersama-sama kita istighfar, mohon ampun, mumpung Allah sedang membuka pintu taubat lebar-lebar, pintu ampunan lebar-lebar. Jangan kita banyakin istighfar gitu ya. Kemudian dalam hadis lain juga kaitan dengan istighfar ini, Nabi menjelaskan, innallaha yaghfiru li jamil muslimin fitil kalailah, bahwa malam nisfu Sa'ban itu Allah akan mengampuni semua dosa orang-orang muslim kecuali kahinin, dukun. Nah ini nggak diampunin kalau nggak tobat ya, kalau nggak tobat. Atau sahirin, orang yang suka main sihir, tukang sihir, main sihir, teluh dan lain-lain. Ini juga kalau nggak tobat nggak diampunin sama Allah. Au mudmini homrin, atau pemabuk, nauzubillah. Kalau nggak tobat tapi ya, tapi kalau ditobat mah diampunin. Pemabuk yang nggak tobat maka malam nisfu Sa'ban nggak dapat maghfirah Allah, nggak dapat ampunan Allah. Au akil walidain, atau orang yang suka nyakiti orang tua, nyakiti hati orang tua. Maka ini penting banget. Nanti biasanya kalau di Huda, di Tasik, guru-guru suka ngasih tahu nih ke kita ke muridnya. Jadi malamnya nisfu Sa'ban, asar itu kita maaf-maafan gitu. Asar itu ya, maaf-maafan dulu. Hablum minan nasnya selesaikan dulu tuh asar. Ya sebetulnya sih nggak usah asar aja, ya dari sekarang juga. Ayo udah kita maaf-maafan gitu ya. Nanti udah beres nih hablum minan nasnya, udah saling maaf-maafin. Nah nanti maghrib baru kita mohon ampun kepada Allah. Karena kan Allah nggak bakal ngampuni dosa yang masih ada kaitan dengan hak adami, kan nggak bisa ya. Jadi dari sekarang nih kita udah maaf-maafan gitu ya. Yang paling pertama pastinya suami sama istri dulu ya, suami sama istri, karena paling gede-gedenya dosa kan di situ ya. Sama tetangga mah kita dikit dosanya kan gitu ya. Yang paling gede mah dosa laki ke bini, itu yang paling pertama tuh ya, jangan dibalikin. Ntar suaminya kasih tahu ya, abang-abang jadi suami minta maaf lo sama gua gitu ya. Salah ya, yang paling banyak itu dosa itu laki ke bini. Ranking 1 mah itu yang paling banyak mah laki yang harus minta maaf sama bininya. Nah yang kedua, ranking 2 yang banyak dosa itu bini ke laki. Nah itu ranking 2 tuh. Baru ranking 3 anak sama orang. Nah itu ranking 3 tuh.
Nanti ada lagi keempat, orang tua kepada anak. Nah itu dosanya gedean orang tua ke anak ya. Baru nanti setelah itu baru dosa anak ke orang tua. Jadi gedean dosa kita ke anak ya. Jadi jangan kamu minta maaf ke bapak, bukan bapak minta maaf ke anak, ibu minta maaf ke anak, jangan anak selalu minta maaf ke ibu, karena gedean kita dosanya ya. Santri sama murid, santri sama guru, gedean gurunya ke santrinya dosanya ya. Baru nanti dosa santri kepada gurunya, nah, itu ya. Jadi baru udah itu meminta maaf sama tetangga, sama saudara, sama temen gitu ya. Tapi yang paling dulu itu dulu minta maafnya ya. Minta maaf dulu ke suami istri, ke anak, ke orang tua, baru nanti ke yang lain. Jadi orang yang menyakiti hati orang tua nggak bakal mendapat ampunan tuh di malam nisfu Sa'ban. Kemudian au musirin ala zina, orang yang selalu zina, nah itu juga nggak dapat ampunan. Nah ini kaitan tentang kita beristighfar di malam nisfu Sa'ban, karena ternyata malam nisfu Sa'ban ini dibukakannya pintu ampunan oleh Allah. Ini salah satunya doang ya. Nanti banyak, ada doa, ada segala macam malam nisfu Sa'ban tuh. Hanya salah satunya harus memperbanyak istighfar. Nah, kemudian berkaitan dengan istighfar ini ternyata tidak sedang berbicara tentang urusan dosa perdosaan dan urusan keakhiratan. Ternyata bicara istighfar ini ya. Jadi kalau kita istighfar mohon ampun, ini bukan hanya sekedar membicarakan tentang urusan dosa perdosaan, urusan akhirat. Kan kita selama ini menganggap perbanyak istighfar supaya dosa kita diampunin biar masuk surga, kan begitu ya selama ini kan. Ternyata kaitan bicara istighfar ini bukan hanya nanti urusan di akhirat tentang surga neraka, tapi di dunia pun Allah telah menjelaskan tentang bagaimana kaitan-kaitan dengan urusan masalah istighfar, kan gitu ya. Apa diantaranya kaitan istighfar itu? Yang paling spesifik nih, yang paling utama ya, selain tadi mengampuni dosa kita istighfar itu ya, ternyata yang paling spesifik, yang paling utama, yang paling inti kaitan istighfar itu dengan urusan rezeki kita. Ternyata ini udah dibahas kemarin ya, kita ulang lagi karena Maone pasti lupa lah dengan yang kemarin ya, jadi kita ulang lagi ya. Jadi kaitan istighfar itu ternyata kaitannya dengan urusan rezeki. Ternyata bicara tentang rezeki ini bukan sedang membicarakan ilmu insya Allah. Kalau bicara rezeki mah ya, bukan urusan mudah-mudahan. Rezeki mah bukan urusan semoga, tapi urusan pasti. Nah, ingat-ingat ya, kalau bicara rezeki itu bicara tentang kepastian, bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan mah urusan janji itu mudah-mudahan. Kalau Abi ini diundang sama One, ntar Bi hadir ya tahlil, mudah-mudahan Abi bisa hadir ya Ma. Nah itu mah benar gitu ya, karena kita kan berjanji gitu kan, itu pakai mudah-mudahan itu mah ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah gitu ya. Tapi kalau urusan rezeki mah mudah-mudahan saya dapat uang, mudah-mudahan ini usahanya lancar, nggak ada mudah-mudahan itu mah. Pasti kita dapat uang, pasti kita usaha lancar gitu, pasti utang saya lunas, pasti itu mobil kebeli. Nah gitu ya. Ini supaya ngerubah mindset, cara berpikir kita tentang urusan rezeki. Karena ingat, hidup itu bagaimana pikiran kita. Kalau pikiran kita sempit, maka semua jadi sempit. Tapi kalau pikiran kita luas, maka semua Allah akan luaskan, kan gitu. Maka sebetulnya apa sih yang terjadi kepada diri kita itu? Ya penyebab utamanya pikiran kita sendiri, kan begitu ya. Kita sendiri. Kalau kita bilang sehat, pasti sehat. Kalau kita mikirnya sakit, ya pasti sakit. Kalau kita berpikir nggak bisa kayak ini, nggak bisa. Tapi kalau kita bilang saya pasti bisa kan. Maka yang terpenting dalam hidup itu jaga mindset kita, jaga cara berpikir kita, jauhi dari yang negatif-negatif pikiran kita, tapi selalu pikiran itu yang positif thinking, yang husnuzon, yang baik-baik saja gitu ya. Termasuk urusan rezeki. Kenapa sih kita susah banget dapat rezeki, seret banget rezeki kita? Ini penyebabnya karena otak kitanya, pikiran kita dibikin sempit, kayak kagak yakin tentang rezeki teh gitu. Makanya bahasnya kita masih mudah-mudahan mulu kan gitu. Mudah-mudahan Allah lancarin, mudah ya udah, kalau kata Allah mudah-mudahan ya terserah dah itu mah ya. Tapi kalau kita yakin mah pasti Allah kasih langsung dengan keyakinan itu. Maka ini harus. Jadi pertama itu ya, pahami bicara tentang rezeki, bicara tentang kepastian ya, kepastian, bukan bicara tentang mudah-mudahan.
Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang melata di muka bumi ini kata Allah kecuali semua sudah aku jamin. Itu masa nggak yakin sih? Allah udah bilang begitu di Qurannya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini bukan kita doang ya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, pokoknya semua makhluk hidup, semua kata Allah sudah aku jamin rezekinya, dijamin ya, dijamin, ditanggung ini mah. Bukan Allah cuma ngasih doang, dijamin nama Allah. Jadi udah harus yakin kita, harus yakin rezeki kita pasti ada, rezeki kita pasti banyak. Nah gitu, yakini seperti itu. Jangan ragu lagi, karena udah jadi jaminan Allah. Saking Allah itu betul-betul sudah menjamin rezeki kita, sampai Allah mendatangkan rezeki kita dengan dua cara. Satu dengan mutajaridin, yang kedua dengan muktasibin. Rezeki itu ada yang harus diusahakan, ada yang tanpa diusahakan. Ini istimewanya jaminan rezeki dari Allah. Sampai begitu Allah. Kalau misalnya rezeki itu harus diusahain, capek kita kan ya. Tapi ternyata Allah bisa mampu mendatangkan rezeki tanpa diusahakan. Ada rezeki yang datang ke kita tanpa diusahakan, tanpa. Ada yang harus diusahain, ada yang tanpa diusahain. Kalau yang diusahain kayak gimana? Kayak Mang Simin, dapat rezeki harus dagang, nah gitu ya. Kayak suami kita yang kerja, nah gitu kan, dapat rezeki kita harus dagang dulu. Nah itu berarti rezeki yang diusahakan. Ada yang nggak diusahain tapi rezeki datang. Kayak siapa? Jangan nama Abi dulu. Kita lihat Al-Imran ayat 37. Al-Imran ayat 37. Ini rezeki yang datang tanpa diusahakan. Al-Imran ayat 37. Ini kisah Siti Maryam. Siti Maryam, putri anak Nabi Zakaria. Oh iya ponakannya. Oh iya, Maryam binti Imron. Bapaknya mah Imron. Ya, Siti Maryam itu binti Imron. Keponakan Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria naik ke mihrab. Mihrab itu tempat khusus ibadah. Di Al-Imran 37 itu kullama dahola 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria naik ke mihrab, mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria mendapatkan ada rezeki. Itu kalimatnya itu di Quran ya. Wajada indaha rizqa. Di mihrab itu sudah ada rezeki Siti Maryam. Udah ada buah-buahan, udah ada makanan. Jadi satu ruangan lah mihrab itu, satu ruangan khusus buat Siti Maryam ibadah. Karena Siti Maryam itu ya satu-satunya wanita yang paling terjaga kemuliaannya, kehormatannya, kan nggak pernah keluar kemana-mana ya Siti Maryam ya. Di mihrab aja itu di situ, nggak pernah kelihatan sama laki-laki yang bukan muhrim. Ibadah aja. Nah dengan ibadah itu Allah ngasih rezeki, nggak kemana-mana, nggak dagang, nggak ngapa-ngapain. Kita mah kadang diem di rumah juga jualan online kita mah ya. Ini mah enggak, dia mah pokoknya ibadah aja nih. Siti Maryam di mihrab tuh. Dan setiap Nabi Zakaria ke situ sudah ada makanan, buah-buahan dan lain-lain. Sampai qala ya Maryam anni laki haza. Sampai Nabi Zakaria bertanya, Maryam, ini dari mana makanan, buah-buahan, minuman luar biasa kayak ini? Ini dari mana? Kan kamu nggak kemana-mana. Dan aku melihat setiap saat nggak ada orang masuk ke mihrab kamu, cuma aku saja, kata Nabi Zakaria. Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Kalau misalnya Siti Maryam ngejawab begini mah nih, aneh nih kalau ngejawabnya begini ya. Nggak tahu ya, tadi saya pas bangun tidur kok udah ada. Nah itu mah kita repot kalau gitu mah ya. Nggak jelas namanya kan. Tapi ini mah nyata. Dijawab qalat huwa min indillah. Ini rezeki kita dari Allah. Oh jelas, berarti Allah yang bisa ngasih rezeki tanpa diusahakan. Jelas, sumbernya jelas kan gitu ya. Kemudian innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena Allah mah bisa ngasih rezeki ke manusia tanpa ada hitungannya.
nggak diperkirakan bigori sabdeh gitu ya. Walaupun saya nggak kemana-mana, tapi bisa kok Allah ngedatangin rezeki makanan model kayak begini ke Maryam gitulah ya kira-kiranya ya. Artinya apa? Rezeki itu ada yang datang ke kita tanpa diusahakan. Ada. Ini contohnya Siti Maryam. Ini rezeki pertama, rezeki biasa ini mah. Dikasih makanan biasa ini mah, rezeki biasa ya. Yang paling hebat lagi apa? Rezekinya Siti Maryam dikasih anak tanpa harus melalui pernikahan hubungan badan dengan Masya Allah. Ikut Masya Allah ya. Ngasih buah-buahan mah biasa ya itu mah ya. Ini bisa. Anaknya juga nggak main-main. Nabi anaknya langsung kan ya. Nabi Isa alaihi. Ya Allah. Anak rezeki bukan? Rezeki. Kalau kita kan harus punya anak, harus nikah dulu, harus hubungan badan dulu. Yang udah nikah hubungan badan bertahun-tahun dia ada yang nggak punya anak ya. Kita mah ya nggak dikasih rezeki anak, kita mah ada. Tapi Siti Maryam sama Allah dikasih anak tanpa harus hubungan badan sama suaminya. Nah anaknya nggak main-main, Nabi langsung Nabi Isa alaihi salam. Nah ini contoh satu buat ngeyakinin kita ya. Jadi Allah mah gampang pengen ngasih rezeki ke kita walaupun tanpa diusahakan. Makanan mah kecil itu mah ya. Ini anak, nggak ada suami kok bisa punya anak kan ya. Sampai orang Nasrani bilang ini anak Tuhan kan begitu ya. Ya saking ya nggak punya iman lah itu ya orang-orang Nasrani ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah yang kemarin sudah dijelaskan. Kisah orang dikasih rezeki tanpa usaha itu adalah kisahnya Nabi Sulaiman ketika memindahkan istana Ratu Balkis dari Yaman dipindahkan ke Palestina. Ratu Balkis di Yaman, Nabi Sulaiman di Palestina. Jarak dari Yaman ini antar negara ya. Yaman ke Palestina itu kurang lebih 2.400 km. Ke Tasik mah cuma 250 kilo. Dari sini ke Tasik 250 kilo. Ini mah 2.400. Surabaya cuma 500 kilo. Ya ini antar negara jauh ya. Kan yang pertama ya kata Nabi Sulaiman ke pengikutnya nih, ke murid-muridnya. Ibrit yang pertama tuh kemarin ya. Aku bisa, wahai Nabi Sulaiman. Bagaimana kamu? Secepat apa? Sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Nabi Sulaiman duduk, jadi sebelum berdiri itu sudah ada kan itu. Itu kata Ibrit. Kata Nabi Sulaiman, enggak, kelamaan. Ada yang bisa lebih cepat. Nah, kemudian di surat An-Naml itu kan qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarbuka. Nah, akhirnya ngacung orang. Ini bukan dari jin nih, dari orang nih. Ini kenapa ya? Allah kok nyontoinnya bukan dari jin lagi gitu ya. Ini hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya supaya jadi pelajaran buat kita. Karena kita manusia bisa kalau pengen kayak begini. Nah gitu. Karena ini yang dicontohin di Qur'annya juga bukan dari golongan jin. Kalau yang bisanya jin mah kita ada protes ya. Oh itu mah jin, pinter ge wajar kan gitu ya. Makanya sama Allah enggak dikasih jin contohnya, tapi allazi indahu ilmun, orang yang Allah kasih ilmu. Ilmunya dari mana? Enggak sembarangan juga nih ilmunya, minal kitab, dari kitab suci. Berarti kitabnya Nabi Sulaiman. Ya, Qur'annya Nabi Sulaiman berarti. Jadi ada murid Nabi Sulaiman, pengikut Nabi Sulaiman yang sudah belajar tentang ilmu rezeki kepada Nabi Sulaiman dari kitabnya Nabi Sulaiman, kemudian dites gitu. Saya bisa, kata dia tuh. Secepat apa kamu? Apa kata dia? Qabla ayyartadda ilaika tarbuk. Saya bisa memindahkan istana Balkis ke sini sebelum engkau mengedipkan mata. Lebih cepat dong. Ibrit mah tadi dari duduk berdiri ya dia mah cuma ting, ya gitu doang. Di pas ngedip udah ada itu istana Balkis. Secepat itu Allah mendatangkan rezeki kepada istana Ratu Balkis. Rezeki apa bukan? Istana. Iya mulai istana nih. Ini bukan rumah, bukan saung ini mah ya. Bukan saung-saungan, bukan rumah 100 meter, istana. Kayak istana presiden dah gitu ya. Itu rezeki bukan istana. Kalau kita dikasih istana rezeki bukan? Rezeki atuh. Istana teh kan bangunan, ya tanahnya juga dan enggak main-main, luasnya juga kayak apa istana raja mah kan gitu ya. Rezeki artinya contoh kecilnya siapa yang pengen punya rumah, yang masih ngontrak hari ini, yang anaknya udah nikah belum punya rumah, yang anaknya masih diam sama kita. Kalau pengen punya rumah, ini ilmunya ada ilmunya.
tinggal kita pelajarin ilmunya. Adanya di Quran juga ilmunya, kan gitu ya. Itu kan satu simbol gitu ya. Dan Allah kalau sudah berkehendak nggak pakai lama, hanya sekejap mata itu istana bisa pindah asalnya di Ratu Balkis menjadi milik Nabi Sulaiman tanpa biaya, nggak ada transaksi di situ kan, nggak ada jual beli itu sama Ratu Balkis, nggak ada, pindahin aja udah, dan nggak pakai lama, padahal jaraknya 2.400 km, nggak pakai tahun-tahunan tuh mindahin kayak begitu aja, langsung pindah gitu, nggak pakai lama. Nah ini contoh-contoh betapa Allah kuasa memberikan rezeki kepada hambanya tanpa diusahakan, tanpa lama-lama dan tanpa batas. Pengen seapa sih rezekinya, minta aja gitu. Nah ini sebagai pembuka cara berpikir kita tentang rezeki dulu. Nah kemudian sekarang pertanyaannya tadi, dengan apa kita bisa dapat rezeki tanpa diusahakan? Nah tadi salah satunya dengan beristighfar. Ternyata penjelasannya mana? Itu yang kemarin ya, yang di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ini ayat dalil yang menjelaskan. Ini kan begini ya ibu-ibu ya, kita bicara rezeki ini kan bicara sesuatu yang paling penting mungkin ya kalau bicara di dunia ya, masalah rezeki kan ya. Emang suami istri yang pada cerai kadang-kadang apa sih masalahnya? Iya masalah rezeki kan ya, masalah duit, masalah makan, kan begitu rata-rata ya. Terus anak kita pada galau, pada judi, pada apa, emang apa sih? Karena nggak punya kerjaan kan, nggak punya rezeki kan itu. Dia artinya bicara rezeki itu di dunia ini benar-benar penting banget, urgent kan gitu ya. Maka nggak main-main ini, kita harus benar-benar paham tentang urusan rezeki supaya kita nggak tersesat. Rumah tangga kita jadi nggak hancur, rumah tangga anak kita nggak hancur, anak kita jadi nggak tersesat. Cuman gara-gara permasalahan rezeki kan gitu ya. Maka penting banget kita memahami tentang ilmu rezeki kan gitu. Jadi harus paham banget ini Maya. Karena ini yang selalu berhadapan dengan kehidupan kita setiap hari, rezeki kita kan gitu ya. Suami pulang jadi marah sama bininya, emang apa tuh? Ya karena gak dapat duit, biasanya kan begitu ya. Nah ini kan harus dijaga banget sama kita kan itu ya. Jadi salah satunya dia yang harus kita pahami bicara tentang rezeki, ilmunya kalau pengen dikasih rezeki tanpa diusahakan harus dengan istighfar. Dan ini kaitan dengan ntar malam, momen sangat berharga nih malam nisfu Sa'ban. Ayo kita bareng-bareng. Apa sih istighfar teh? Minta ampun kan gitu ya. Taubat kan begitu ya. Taubat minta ampun. Artinya apa juga? Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita, syaratnya satu doang. Satu doang syaratnya, kalau kita sudah tidak punya dosa. Itu doang. Cuman pertanyaannya, kira-kira kita di dunia bisa nggak punya dosa? Kan itu pertanyaannya ya. Emang ada orang yang di dunia nggak punya dosa? Ada nggak? Ada. Ada, cuman satu doang. Kanjeng Nabi Muhammad ya, satu doang kanjeng Nabi ya. Liyaghfira lakallahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad doang ya, makanya gelarnya maksum. Karena Nabi mau udah nggak punya dosa, sampai kunci dunia dikalungkan kepada kanjeng Nabi. Kunci dunia, kunci dunia ya. Bukan cuman emas segede gunung, bukan. Itu mah kecil, emas gede gunung mah. Ini mah dunia seisinya, kuncinya sama Allah dikalungkan ke leher kanjeng Nabi Muhammad. Artinya kalau kanjeng Nabi pengen kaya, pengen menguasai dunia, tinggal ngomong doang, tinggal buka aja kunci. Orang kuncinya udah di Nabi. Tapi Nabi tidak mengambil itu. Rumah Nabi ya Allah sempit. Ketika mau sujud aja sholat malam, kaki Siti Aisyah harus ditekuk dulu saking sempitnya. Atasnya juga cuman pelapah daun kurma. Dan tidak ada spring bed kasur empuk. Kalau Nabi setelah beres tidur ada bekas guratan-guratan dahan korma di pipi Nabi. Padahal kalau Nabi pengen jadi orang kaya, ratu kunci dunianya udah diserahin. Dan kenapa Nabi diserahin kunci dunia? Karena Nabi mah gak punya dosa. Berarti jelas urusan rezeki itu kaitannya dengan dosa. Kalau pengen dilancarin rezeki kita, jangan punya dosa. Walaupun mustahil kita nggak punya dosa. Artinya setiap kita berdosa segera gitu maksudnya. Bukan kalau ngejagain diri nggak maksiat mah susah kita makan itu. Ya kalau memang kita masih resep ngomongin orang, ya omongin aja nggak apa-apa. Tapi tolong kalau udah ngomongin orang istighfar gitu maksudnya. Maksudnya begitu ya. Supaya kita nggak punya
dosa gitu. Ini dicontohnya kayak apa memang? Kalau rezeki itu diberikan kepada orang yang tidak punya dosa, kayak nanti ketika kita di surga. Apa yang kagak Allah berikan di surga? Nikmat semua sempurna di surga. Apa yang enggak? Nah, tapi yang paling istimewa juga di surga adalah ketika hati kita menginginkan sesuatu, Allah langsung memberi. Di surga tinggal begitu ya. Nih kita lagi begini nih kan ya. Duh, ini dingin-dingin begini enak kali ini ya. Makan mie, makan cabe, mie rebus ditelorin, tuh di hati begitu kan ya. Itu kalau di surga kita begitu, lah langsung ada di meja. Baru begitu doang. Lah sekarang kita pengen mie rebus, oh, dapur dulu, kalau kagak ada beli dulu ke Bukadek, nggak ada cabe, oh, tukang sayur dulu nyari, wah lama kita mah ya. Pengen mie juga lama. Tapi kalau di surga, duh enak nih kayaknya nih makan durian langsung. Tuh di surga begitu kan kenikmatannya. Sekejap mata kan. Seperti tadi Nabi Sulaiman pengen mindahin istana Balkis hanya sekejap. Itu kenikmatan surga. Pertanyaannya, di dunia bisa nggak kayak begitu? Jawabannya bisa. Karena dunia juga surga. Yang kemarin itu kan. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada makom Allah bakal dikasih dua surga. Surga ajil dengan surga ajil. Surga sekarang dan surga besok. Kan begitu ya kemarin tuh. Jadi di dunia pun bisa dijadikan surga sama kita. Sesuai doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia pengen dikasih hasanah, surga hasanah itu artinya. Di Quran itu surga hasanah itu. Surga. Dan di akhirat juga kita pengen dikasih surga gitu. Jadi di dunia bisa, kita bisa menciptakan surga. Caranya gimana? Ya harus disamain dong sama surga di akhirat. Apa samanya? Di surga akhirat kagak ada dosa, maka di dunia juga harus tidak ada dosa. Nah tadi kayak begitu ya. Berarti kita mustahil gak punya dosa. Betul. Makanya gak apa-apa kalau yang masih suka ngomongin orang, ngomongin aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, emang kita kan susah. Hanya Nabi Muhammad yang gak punya dosa di sini mah. Kalau kita mah kan emang tukang dosa, nggak apa-apa. Yang masih hobi ngambilin duit suami di kantong, ambil aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ambil aja. Tapi tolong setelah itu nah gitu doang. Allah mintanya gitu doang. Setelah kamu berdosa segera istighfar supaya dosa kamu langsung dihapus. Kalau dosamu sudah dihapus, rezekimu jadi nah gitu, maksudnya gitu doang. Gitu kan. Jadi cara menghindari dosanya makan susah. Udah gak usah dipikirin ya. Udah biarin. Berdosa aja, nggak apa-apa, berdosa aja emang susah. Sekarang mah kita tinggal mikirin bagaimana setelah saya berdosa saya bisa kan itu mah kagak susah. Enggak, itu mah enggak susah. Ngejagain kita berdosa mah susah. Tapi istighfar setelah berdosa mah enggak susah. Enggak susah. Enggak apa-apa. Yang bagus sih maksiatnya dijaga, istighfarnya dilaksanakan, itu mah sempurna. Tapi kan berat. Udah biarin maksiat memang susah, laksanain aja udah maksiat mah. Semau kita udah mau apa aja udah laksanain. Tapi tolong setelah itu segera istighfar. Jangan begini, maksiatnya doyan, istighfarnya kagak. Nah, ini bahaya kan gitu ya. Oh iya aja maksiat tapi kagak mau istighfar. Nah, ini celaka itu. Jadi istighfar. Harus mau istighfar. Dia penjelasannya surat Nuh 10:12 kita baca. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Abi itu kalau melagam kayak tadi satu doang yang paling khawatir, Umi. Jadi Umi itu kalau Abi udah mau ngelagam gitu langsung panas dingin Umi mah gitu ya. Karena suaranya pales, kagak enak gitu mah. Ayo Umi ya Allah gitu dia kalau Abi lagi gitu dia ngedoa di hatinya, Allah jangan dibikin pales suaranya gitu. Kayaknya Abi teh suka berat gitu kalau mau ngelagam-lagam gitu ya. Karena kasihan Umi tersiksa banget pokoknya. Kalau suara Abi enak mah mau begitu mulu kan. Karena pales
Tapi nggak apa-apa lah ya, sekali doang kan barusan mah ya. Umi deg-degannya sebentar gitu ya. Jangan diulang lagi berarti ya. Udah nggak usah dibaca lagi. Ini ya, ini ayat secara khusus, secara spesifik, secara jelas menjelaskan bahwa dengan istighfar Allah ngasih harta. Ini kalau masih ada yang ragu nih tentang urusan istighfar dengan harta, ini ayatnya. Apa yang kagak detail di ayat ini? Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kan gitu ya. Innahu kana ghafaro, karena hanya Allah zat yang maha mengampuni dosa kita. Allah doang yang bisa ngampuni dosa kita, enggak ada yang lain, Allah doang. Ayo makanya minta ampun istighfar kepada Allah. Emang kenapa sih Allah nyuruh kita istighfar? Satu, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan rejeki. Awas nih, Pan udah Abi bilangin, ini bukan ayat buat minta hujan doang ya, bukan sempit amat buat hujan doang, enggak. Dan jangan lagi-lagi kalau lagi hujan ada yang baca ayat ini diomelin, jangan. Lu baca itu tak kebanjiran lu, orang udah hujan, jangan baca terus gitu ya. Emang mau nurunin hujan doang? Bukan, ayat ini bukan untuk hujan, bukan. Jadi Allah akan menurunkan rezeki dari langit seperti banyaknya air hujan. Maksudnya begitu. Bukan air hujannya doang. Kan air hujan itu simbol rezeki kan ya. Kalau hujan kan jadi subur gitu. Tapi maksudnya bukan hujan yang zohir ini doang, bukan. Maksudnya Allah nurunin rezeki. Apa rezekinya? Didetilin sama Allah di sini. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan anugerahkan amwal. Cari dah ke kamus Arab manapun, apa sih artinya amwal? Harta. Cari kalau nggak percaya di kamus-kamus yang paling tebal dah. Apa sih arti amwal? Harta. Jelas kan? Detil banget ini ayat. Bahwa dengan istighfar Allah bakal kasih kita harta. Ngasihnya nggak main-main. Seperti banyaknya air turun dari langit. Ya Allah. Harta apaan sih harta? Tanah harta, mobil harta, duit harta, emas harta, villa, apartemen, harta banyak kan ya, harta teh. Apa aja harta kan banyak harta teh. Dan itu akan Allah berikan dengan tanpa ada batasan bagi orang yang mau istighfar. Ayo yang pengen banyak harta nih, kan begitu ya. Yang pengen kaya istighfar doang modalnya. Istighfar, ayo istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah bakal anugerahkan harta yang banyak. Enggak sampai situ. Wa banin. Allah bakal kita kasih banyak anak. Banin, anak ya. Anak juga bukan anak biologis kita doang. Bukan anak secara anak kandung darah daging, bukan. Enggak sesempit itu Allah mengasih. Semua yang disebut anak bakal dikasihin sama Allah buat orang yang suka istighfar. Abi santrinya pengen banyak, anak santrinya pengen banyak, kan itu juga anak juga santri ya. Banyakin aja istighfar. Ini kok masih dikit aja, ya udah itu mah gak usah dijawab. Kita tahu sama tahu aja lah. Berarti emang Abi mau malas istighfar kan itu ya. Atau istighfar ya kagak benar kan itu ya. Udah gitu ya. Yang punya PT, yang punya perusahaan, kan pengen dia juga yang punya perusahaan dia punya anak cabang. Nah ini itu ya. Itu Indomart di mana-mana itu tadi disebutnya anak cabang itu tuh kita tuh kalau punya PT misalnya. Mau bikin PT apa misalnya? PT Angin Ribut misalnya gitu ya. PT-nya pengen banyak anak cabang, istighfar, banyakin istighfar. Itu juga anak. Yang punya sekolahan, muridnya pengen banyak, anak-anak juga itu juga ya, istighfar. Pokoknya anak apa aja lah gitu. Pengen banyak jamaah, pengen anak lah. Kalau mau makan ini miara kebo, berarti pengen anak kebonya banyak, kan begitu ya. Istighfar sama. Yang miara kambing, anak kambingnya pengen banyak, istighfar. Yang miara ayam, anak ayamnya pengen banyak, istighfar. Yang lagi nanam itu tuh jangan kangkung mah, pisang. Kan ada anaknya juga pisang ya. Istighfar. Kalau pengen pisang banyak anak, pisangnya istighfar. Pokoknya super anak-anakan istighfar aja. Ya apalagi yang belum punya anak, istighfar. Yang belum punya anak, udah nikah lama, istighfar banyakin. Wabanin, apalagi wayaj'al lakum jannatin, Allah bakal kasih kebun jannatin, bukan surga. Jannatin itu kebun itu ya. Buat orang yang mau istighfar, dawam istighfar, lazim istighfar, dikasih kebun sama Allah.
yang pengen kebeli tanah, yang pengen ngebebasin tanah, yang ini istighfar udah. Ayo istighfar, dikasih kebun ya, jannatin kebun. Kebunnya juga enggak kebun sembarangan. Wa'alakum anharo, kebunnya yang ada sungai-sungai mengalir air. Karena buat apa kebun kita luas kalau nggak ada airnya? Tandus dong. Kalau kita tahu, maka kata Allah akan aku kasih kebun plus dengan sumber airnya. Ya Allah, nggak jelas gimana ini ayat. Tinggal kita mau baca istighfar. Jadi bukan hanya urusan akhirat, istighfar di dunia pun Allah berikan hadiah bagi orang beristighfar. Hanya kemarin yang Abi sampaikan, istighfar kita maka gak laku kan gitu ya. Maka kita mah gak cukup dengan istighfar doang, kita mah ditambah, di backup, dikuatin dengan sholat tobat kita mah ya. Istighfar kita mah istighfareuneun kan gitu ya. Harus istighfarin lagi istighfar kita mah ya. Mau nangis-nangis ke istighfar kita mah tetap aja ya. Kita tobatnya istighfar sampai nangis-nangis, tetap aja kita mah ya. Kadang yang kacau kan istighfar kita mah dipakai nyerang orang, istighfar kita mah kan ya melihat orang yang apa-apa tuh astagfirullahaladzim gitu kita mah ya. Istighfar kita mah kan begitu ya. Ini disebut kenapa istighfar kita kagak laku dan begitu. Kita masalah naruh nempatin istighfar. Istighfar tuh untuk diri kita, minta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan kepada Allah. Tapi ini malah dipakai nyerang orang. Menganggap diri bersih, menganggap diri benar, dia salah, diistighfarin sama kita. Astagfirullahaladzim, itu orang, bukan itu orang astagfirullah, kamu istighfar, gitu kan ini benar. Maka istighfar kita mah gak laku, gitu. Harus diistighfarin. Maka backup lah dengan sholat tobat kita mah. Udah tambahin nama sholat tobat. Tapi ingat juga sholat tobatnya jangan curang. Bikin dosa sehari 10 kali, sholat tobatnya cuma 2 rakaat, ya sama aja. 1 dosa, 1 sholat tobat, begitu ya. Itu baru tuh. Ingat-ingat dah, pokoknya dari pagi ini kita menjelang mau tidur ya. Ingat-ingat dari pagi ini kita ngejalin dosa apa aja nih. Oh ada 5 kali. Maka sebelum tidur sholat tobat dulu 5 kali. 2 rakaat salam ya. Sholat tobat tuh begitu ya. 2 rakaat salam. Usolinya niatnya pakai bahasa Indonesia aja lah. Saya niat sholat tobat 2 rakaat. Udah gitu ya. Saya apa Ustaz? Suratnya. Bebas saja suratnya mudah. Bebas aja. Niatnya aja gitu ya. Enggak, itu umum aja dia mah, umum. Dan niatnya gitu, niat sholat sunat tobat gitu ya. Niat sholat sunat. Atau kalau mau disebutin juga nggak apa-apa, bagus juga ya. Niat saya sholat sunat tobat dari ngomongin maone. Iya dari dosa ngomongin maone, itu nggak apa-apa. Di hati itu ya, di hati begitu ya. Nggak apa. Atau gini. Niat saya sholat tobat tadi ngambil duit suami. Nggak apa-apa. Sebutin aja dosanya gitu ya. Jadi lebih tertuju kan kita lagi nobatin dosa yang itu kan gitu ya. Jadi kalau 10 kali dosa 10 kali tobat. Udah itu baru istighfar istighfar gitu ya. Istighfar udah jangan dihitung istighfarnya, udah banyakin aja. Bahkan udah rebahan nih istighfar aja kita istighfar ya. Sampai setidurnya istighfarnya. Kan luar biasa ya. Kalau kita istighfar sampai ketiduran, walaupun gak ada umur nanti kita ya tidur gak bangun lagi, paling enggak kita sudah tobat ya kan ya Allah kan gitu ya. Dibanding nonton YouTube sampai ketiduran kan gitu ya. Mending YouTube-nya benar, ini kagak benar mati ya. Mati dalam keadaan akhirnya nonton YouTube kita berarti kan ya. Nauzubillah istighfar gitu ya. Jadi nggak cukup kita dengan istighfar, tapi harus ditambah dengan sholat tobat. Nah nanti malam nisfu Sa'ban udahlah kita istighfar sholat tobat, udah istighfar sholat tobat aja dah. Ntar malam gitu ya kita istighfar sholat tobat tuh. Kalau bisa mah 2 rakaat salam, berdiri lagi tobat 2. Ya ingat-ingatnya dosanya bukan sekarang doang, dari dulu kita ingat kan ya. Mau berantem sama laki, berantem sama ipar, berantem pernah nyakitin itu ingat-ingat semua, istighfarin terus sholat tobat terus ya. Itu nggak pakai lama sebetulnya, nggak pakai lama. Kalau didawamin, kalau diamalin, kalau diwiridin, diistiqomahin ini amalan ini nggak pakai lama, nggak pakai berbulan-bulan itu, nggak pakai bertahun-tahun. Pertama paling nggak di hati. Beda gitu. Kita istighfar aja, istighfar. Kan gini nih pertanyaannya nih. Ini kunci juga nih. Ibu-ibu suka istighfar gak? Suka tobat gak? Nah, pertanyaannya, tobat kita diterima gak? Nah, ini nih kunci nih, kunci juga nih ya. Ini nyambung juga nih. Ada korelasinya nih. Mau nih tahu gak korelasi? Habis kalau ngomong korelasi lagi sama One kan itu ya. Kalau terasi tahu kan? Nah ya udahlah,
Ngapain ngomongin korelasi kan itu? Terasi aja ya mana ya. Sambungan lah gitu ya. Sambungan nih kaitan dengan materi kita dengan ini nih. Kita kan suka istighfar, kita kan suka tobat. Pertanyaannya, emang tobat kita diterima gak sih selama ini? Kan gitu ya. Nggak tahu kan gitu. Nggak tahu ya, diterima apa kagak ya tobat kita ya? Nggak tahu kita ya. Tapi ternyata ada tandanya. Taubat kita diterima apa enggak tuh sebenarnya ada tandanya. Apa tandanya? Kayak begini nih analoginya. Duh, analogi lagi aja. Analogi, tahu gak mau nih analogi? Elah, Abi mah iian mulu sih. Gak apa-apa lah, ini mah lagi ngelancarin aja mana ya. Kayak gitu ya, gak usah dengerin. Yang penting nanti penjelasan setelah itunya aja ya. Analogi itu perumpamaan. Kayak begini perumpamaan. Tobat kita diterima atau tidak, tandanya kayak begini. Duh, contohnya maone mulu, udah maone aja lah, gak apa-apa ya. Nih, Abi banyak dosa maone nih ya, maafin ya maone ya. Ini ngomongin maone mulu ya. Terus mau diganti sama yang lain, di otaknya maone doang sih. Udah tanggung ngepen sama maone ini. Ada aja dikasih kebo satu sama maone. Jadi contohnya nih, Abi punya dosa nih sama maone. Terus Abi minta maaf sama maone. Maone maafin Abi ya, ini maone susahban. Terus kata Maone, udah Bi, suka minta maaf. Maone juga banyak dosa, udah dimaafin. Begitu kita ngedenger kata maaf dari orang yang kita punya, apa rasa hati kita? Tenang, senang kan gitu ya. Nah itu tanda taubat kita apabila kita istighfar, sholat taubat terus di hati ada tenang. Tanda itu. Tanda. Jangan kepedean. Oh berarti saya tobat ya, terima. Jangan. Kalau kepedean begitu jadi ujub, ya jangan. Tanda mudah-mudahan tobat kita diterima. Tapi itu terasa Jom, ayo dah rasain. Ada rasa itu. Ayo istighfar dah. Istighfar dijiwai. Terus pelan-pelan di sini. Astagfirullahaladzim. Lupa. Jangan dilagamin. Umi kasihan Umi. Biasa aja. Astagfirullahaladzim. Pokoknya pelan-pelan ya, diresapi gitu. Nanti ada tenang. Itu dikasih sama Allah, tenang. Nah kalau udah tenang begitu, nah ini kayaknya nih Allah nerima nih kayaknya istighfar saya gitu ya. Coba buktikan. Apalagi kalau sampai terus sebetulnya mah gak usah rame-rame sih ya kalau tobatnya ya. Ya kalau kayak Abi itu mah kita ini aja ya seremonial aja lah gitu ya. Latihan buat nanti kita sendirian ya. Atau kayak Abi Riado di situ rame-rame mah kamu pelasuh itu mah ya. Acting aja lah itu mah ya. Belajar meneteskan air mata lah gitu ya. Tapi kan nggak sia-sia ya. Belajar untuk suatu kebaikan kan kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan ntar mah nggak jadi belajar gitu ya. Kita di masjid bareng-bareng tulus gitu ya. Ya walaupun sekarang air matanya masih air mata buaya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama jadi air mata yang tulus, menjadi saksi bahwa tetesan air mata kita pelebur dari setiap segala dosa-dosa yang kita istighfarkan kepada Allah. Rasain coba. Tapi nanti dilatihnya sendiri ya. Habis sholat atau malam hari setelah sholat tobat istighfar, rasain pelan-pelan gitu ya. Duduk yang tegak, yang rapi, istighfar, pejamkan mata sambil ingat dosa dan mengingat-ingat rahmat Allah begitu luas dibanding dengan murkanya. Terus sambil istighfar, sambil ingat dosa. Ya Allah, tanpa ampunanmu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, robbal baroya. Terus kita baca-baca itu doa robbana zolamna la ilaha, terus kita baca semua. Teteskan air mata. Nanti kerasa tenang. Tenangnya beda ya. Tenangnya beda nih, bukan kayak tenang megang duit, bukan kayak tenang lagi ada suami. Enggak, ini beda ini tenangnya. Tenang, ya Allah ya. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah itu, sakinah itu. Allah yang akan nurunin sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin ke dalam hati-hati orang yang beriman. Untuk apa ketenangan itu? Liyajdadu imanan ma imanihim, buat ningkatin kekuatan kedahsyatan iman kita kepada Allah. Syaratnya itu Allah harus ngasih tenang dulu ke hati kita. Dan itu yang bisa ngasih ketenangan itu hanya Allah. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Bagaimana supaya mendapat ketenangan? Minta ampun. Abi kalau punya dosa nih sama Maone ketemu aja nggak enak, namanya masih punya dosa, nggak bakal tenang. Orang punya dosa mah, punya salah mah, nggak berani. Tapi kalau udah minta maaf ke Maone udah mah tenang, plong, lega, dan itu tidak bisa diuangkan dengan apapun.
Begitupun dengan kenapa sih kita selama ini galau, gelisah, pusing, bingung, kebanyakan dosa yang belum minta ampun ke Allah. Malu ketemu Allahnya juga kita kan. Di sholat aja susah ingat-ingat Allah karena dosanya udah kebanyakan. Ayo minta maaf. Ampuni, istighfar. Itu urusan akhiratnya begitu kan ya. Tapi di dunianya dikasih tenang, tadi rezeki yang luar biasa kan dari istighfar. Itu mungkin mau jam 10 lewat 6. Ya.